Dengan modal KTP dan mahar 2 juta rupiah, prosesi akad telah bisa dilaksanakan. Bila pasangan menginginkan buku nikah, tambah 5 juta lagi, semua beres. Dengan persyaratan lampiran fotokopi KTP, kartu keluarga, pas foto mempelai, dan data diri orang tua. Saksi hingga penghulu disediakan oleh penyedia jasa. Peminat jasa ini cukup ramai. Seperti dikutip dari salah satu media online, seorang penyedia jasa mengaku hampir setiap hari ada saja yang minta untuk dinikahkan secara siri. Menghindari perzinahan sering dipakai sebagai dalih untuk melegalkan perbuatan ini. Ada yang melakukannya karena ingin menikah lagi, tapi tidak mampu memenuhi syarat-syarat poligami seperti yang ditetapkan negara melalui undang-undang pernikahan seperti persetujuan istri pertama. Atau sekedar melegalkan perselingkuhan karena wali yang disediakan bukanlah wali yang sah menurut agama. Majelis Ulama sendiri telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam praktek nikah siri online ini, bahkan menyebutnya dengan perzinahan terselubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Berpasangan merupakan bagian dari sunnatullah dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Allah Ta'ala menciptakan manusia dan tidak membiarkan nalurinya berbuat sekehendaknya atau membiarkan hubungan tidak beraturan. Disinilah Islam meletakkan rambu dan aturan sebagaimana telah diterangkan oleh utusannya Muhammad SAW. Satu rambu yang terkait urusan syahwat dan keturunan, bahwa Islam menganjurkan umat Islam untuk menikah dan mencela hidup membujang. Sejatinya Islam melarang mendekati zina dan menutup sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan kotor tersebut. Islam menegaskan mendekati zina saja tidak boleh. Lalu bagaimana dengan kenyataan bahwa masih saja didapati umat Islam yang melakukan zina tersembunyi? Solusi dalam Islam yaitu diingatkan dan didakwahi. Bila tetap membandel, maka hukum Allah Azza wa Jalla yang akan turun tangan. Bisa memakai hukum kisos bila pemerintah mau memakainya. Inilah sejatinya tauhid. Percaya bahwa Allah mampu memberikan hukuman kepada manusia di dunia. Memberinya sarana untuk berzina sama saja memfasilitasi manusia untuk maksiat dalam terang. Semua kegiatan yang dulu dilakukan dalam gelap dan tersembunyi kini akan dilegalkan. Na'udzubillah. Praktek nikah siri secara online merupakan gabungan dari praktek pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi seperti yang ditetapkan negara melalui undang-undang pernikahan. Dilakukan secara online melalui internet, baik itu chatting atau video call, tanpa tatap muka langsung antara pihak yang melakukan akad, saksi dan penghulu. Patut digarisbawahi, dalam praktek nikah siri online, wali biasanya disediakan oleh penyedia jasa dan pastinya bukan dari pihak keluarga perempuan. Demikian juga para saksi, karena biasanya pernikahan ini memang sengaja disembunyikan dari keluarga dan orang terdekat mempelai. Pengertian nikah siri dalam literatur fikih klasik agak berbeda dengan yang sekarang banyak dipahami. Siri berasal dari bahasa Arab yang artinya rahasia atau sembunyi-sembunyi. Jadi secara bahasa, pernikahan siri berarti nikah yang dirahasiakan atau disembunyikan dari wali perempuan. Berbeda dengan pernikahan bawah tangan yang tanpa pencatatan negara. Apabila semua syarat nikah dipenuhi, saksi, wali perempuan, dan penghulu, maka sah secara agama, hanya tidak dicatatkan dalam KUA. Berbeda dengan pernikahan bawah tangan yang tanpa pencatatan negara. Apabila semua syarat nikah dipenuhi, saksi,
wali perempuan dan penghulu, maka sah secara agama, hanya tidak dicatatkan dalam KUA. Keharusan persetujuan wali dari mempelai perempuan telah Allah Ta'ala sebutkan dalam banyak ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui." Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Ayat tadi merupakan perintah kepada para wali agar menikahkan keluarga mereka. Perintah terhadap wali juga kita dapatkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 ketika Allah melarang para wali untuk menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya dengan pria non-muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Rasulullah SAW juga telah menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, dan Ahmad, bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali atau tidak sah akad nikahnya. Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil. Jika dia sudah terlanjur berhubungan badan, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari hal itu. Dan jika mereka berselisih, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Hadis riwayat Ahmad. Itulah definisi pernikahan siri dalam literatur fikih klasik. Pernikahan yang disembunyikan dari wali perempuan atau istilah anak muda sekarang kawin lari. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa bahwa nikah bawah tangan jika dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang lengkap seperti wali perempuan dan saksi yang sah, maka hukumnya adalah sah. Akan tetapi dapat menjadi haram jika terdapat mudarat, sehingga sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan sesuai undang-undang dan tercatat secara resmi untuk mengurangi resiko yang timbul di kemudian hari yang terkait hak istri dan anak-anak. Lalu bagaimana dengan nikah siri online yang ditawarkan oleh jasa pernikahan di internet? Secara hukum menjadi haram karena dilakukan tanpa persetujuan dan pengetahuan wali yang sah dari mempelai perempuan. Inilah bentuk legalisasi prostitusi yang dibalut atas nama pernikahan. Wanita tinggal pilih foto, komunikasi lewat internet beberapa saat, lalu transfer uang. Selesai menikah lewat internet, baru janjian bertemu di tempat untuk melakukan hubungan suami istri. Lalu apa bedanya dengan prostitusi terselubung? Namun akan berbeda jika pernikahan online yang dimaksud adalah nikah bawah tangan yang lengkap syarat dan rukunnya. Ada mahar, ada saksi, dan wali merupakan wali yang sah dari pihak perempuan. Maka pernikahan seperti ini hukumnya sah. Meskipun akadnya dilakukan secara online dengan syarat para pihak yang terlibat dalam akad mulai dari mempelai, wali, dan saksi telah sesuai dengan yang sebenarnya. Hukum pernikahan online atau jarak jauh biasanya dilakukan karena kedua calon mempelai terpisah oleh jarak. Seperti mempelai perempuan di dalam negeri, sedangkan mempelai pria di luar negeri. Meski sudah sah menjadi suami istri, tapi ada hak dan kewajiban yang tidak dapat ditunaikan oleh kedua pasangan dalam waktu dekat. Yang artinya kedua pasangan sepakat untuk tidak menuntut haknya masing-masing sementara waktu. Nah,
Dalam beberapa kasus pernikahan, ada suatu kondisi yang sedikit mirip dengan pernikahan jarak jauh, yaitu di mana sang istri tidak menuntut haknya sebagai seorang istri seperti nafkah dan tempat tinggal. Pernikahan seperti ini disebut juga dengan nikah misyar. Bagaimana hukum pernikahan seperti ini? Nikah misyar merupakan pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya. Dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. Hanya saja, sang istri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya. Misalnya hak nafkah dan tempat tinggal. Biasanya nikah misyar terjadi karena ada beberapa gadis atau janda yang telah mapan secara finansial tapi belum memiliki suami. Ada kalanya suami bekerja atau studi di luar negeri sehingga tidak bisa memenuhi hak-hak istrinya. Dalam semua kasus tersebut, si istri merelakan hak-haknya. Sedangkan dari sisi pria, nikah misyar dimotivasi oleh keinginan menikah lagi tapi tidak disetujui oleh istri pertama, atau tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi hak-hak istri kedua. Ulama berbeda pendapat tentang hukum dari nikah misyar ini. Pendapat pertama mengatakan nikah misyar hukumnya sah karena pernikahan ini telah melengkapi syarat dan rukun dalam pernikahan seperti persetujuan wali, saksi, ijab kabul, dan lain sebagainya. Sedangkan tentang kerelaan istri untuk tidak mengambil haknya, maka ini juga pernah dilakukan oleh salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Beliau merelakan haknya bermalam dengan Rasulullah dan memberikannya kepada Aisyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud. Meskipun pernikahan ini sah, tapi tetap tidak dianjurkan karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam sebagai ketenangan jiwa, membina keluarga, anak, dan keturunan. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa nikah misyar hukumnya haram karena bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan dalam Islam. Seperti jika nikah misyar digunakan untuk menutupi praktek nikah sementara atau kawin kontrak. Praktek seperti ini tentu menyerupai nikah mut'ah yang jelas diharamkan. Di Indonesia, praktek seperti ini sering dilakukan oleh para turis muslim asing di daerah-daerah wisata, sehingga disebut juga dengan nikah wisata. Pernikahan dilakukan oleh wisatawan muslim untuk jangka waktu selama ia dalam perjalanan wisata. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa mengharamkan praktek nikah mut'ah ini. Hampir seluruh praktek pernikahan semacam ini biasanya terjadi tidak secara resmi. Umum dilakukan di daerah yang menjadi tujuan wisata. Para wanita penduduk setempat juga tertarik menjalani praktek nikah wisata karena iming-iming mahar yang lumayan besar. Akan tetapi akhirnya yang dirugikan juga pihak wanita, karena para turis ini biasanya hanya berniat menikahi wanita untuk menyalurkan hasrat biologisnya, tidak untuk membina rumah tangga. Dan biasanya pernikahan jenis ini juga berlangsung sementara selama izin tinggal di negeri itu masih berlaku. Niat nikah sementara sengaja ditutupi dan tidak diucapkan dalam ijab kabul agar tidak serupa dengan nikah mut'ah yang jelas-jelas dilarang. Sementara sang wanita pun kadang memahami bahwa calon suaminya hanya berniat menikahinya untuk sementara waktu dan ia akan diceraikan ketika suaminya kembali ke negara asalnya. Belum lagi jika dari pernikahan tersebut si istri sampai hamil dan melahirkan anak. Anaknya akan tumbuh tanpa ayah yang tidak pernah diketahuinya. Dan bisa saja beberapa tahun kemudian anak tadi dinikahi lagi oleh bapaknya sendiri. Atau mungkin anak mereka akan saling menikahi pula karena tidak saling mengenal satu sama lain. Barangkali dari dua pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa jika praktek nikah misyar adalah istri merelakan sebagian haknya karena kondisi yang memang menuntut demikian, seperti jaraknya berjauhan, maka pernikahan seperti ini sah. Tetapi jika yang dimaksud adalah nikah wisata, seperti disebutkan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya, maka tentu hukumnya haram karena mendatangkan mafsadat dan kerugian bagi wanita secara khusus dan masyarakat secara umum.
Pernikahan adalah akad yang sangat agung. Ia disebut mitsaqan ghaliza, perjanjian yang kokoh. Karena dampak dari akad yang tak lebih dari 1 menit itu amat dalam. Ucapan akad pernikahan mengantarkan tanggung jawab yang dipikul seorang wali kepada seorang laki-laki yang menjadi suami. Akad pernikahan juga membuat yang haram menjadi halal, yang dosa menjadi pahala. Akad nikah juga melahirkan garis nasab di mana hak waris melekat padanya. Pernikahan adalah kebaikan yang bertambah, bernama berkah. Di dalamnya mencakup keberkahan dalam masa senang, keberkahan dalam masa sulit. Jadi tak sekedar berburu kesenangan semata. Dalam pernikahan siri secara online, salah satu praktek yang sering terjadi adalah pernikahan hanya diniatkan untuk sementara waktu. Praktek ini sama seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Nikah mut'ah atau sering disebut kawin kontrak agaknya tak asing didengar masyarakat saat ini. Hubungan laki-laki dan perempuan yang diikat dalam perjanjian untuk masa tertentu. Di dalamnya tidak ada pengakuan anak dan waris. Bahkan kadang wanita dalam nikah mut'ah tidak wajib untuk diberi nafkah. Dalam sejarah Islam, praktek nikah mut'ah pernah diperbolehkan. Mut'ah ketika itu diizinkan karena dalam kondisi yang darurat. Ketika itu, para sahabat harus pergi berperang hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa membawa istri. Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim bahwa nikah mut'ah pernah diperbolehkan beberapa kali sebelum akhirnya diharamkan secara total. Yang pertama diperbolehkan ketika akan berangkat perang Khaybar, kemudian diharamkan ketika perang Khaybar berakhir. Riwayat ini didapatkan dari keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada perang Khaybar, juga melarang memakan daging keledai peliharaan. Kemudian setelah itu pernah dibolehkan lagi ketika penaklukan Mekah, Futuh Makkah, tepatnya pada perang Autas. Kemudian setelah perang itu berakhir, nikah kontrak diharamkan selamanya sampai hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Rabi' bin Sabrah Al-Juhani dari ayahnya, ia berkata, "Saya hendak menghadap Rasulullah SAW, namun beliau sedang berdiri antara rukun Yamani dan makom Ibrahim dengan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah seraya bersabda, 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah memperbolehkan kalian untuk mut'ah. Ketahuilah, mulai saat ini Allah Ta'ala telah mengharamkan atas kalian hingga hari kiamat. Barang siapa yang masih memiliki perempuan tersebut, maka hendaklah melepaskannya. Jangan ambil lagi apapun dari mahar yang telah kalian bayarkan kepada mereka.'" Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dari Iyas ibnu Salamah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW memberikan keringanan pada tahun Autas untuk melakukan mut'ah selama 3 hari, kemudian melarang praktek tersebut. Hadis riwayat Muslim. Di antara sifat orang beriman adalah menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri atau hamba sahayanya. Sedangkan wanita yang dinikahi secara mut'ah tidak termasuk istri atau hamba sahaya. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Penegasan tentang keharaman nikah mut'ah juga kembali disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Umar bahkan mengancam akan merajam orang yang melakukannya karena dianggap sama dengan berzina. Umar mengatakan,
Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi izin mut'ah selama 3 hari, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, jika saya mengetahui ada laki-laki yang melakukan mut'ah, sementara dia seorang yang pernah menikah, maka akan saya rajam dengan batu. Meskipun dilaksanakan akad layaknya pernikahan, ada beberapa perbedaan antara akad nikah dan mut'ah. Akad mut'ah tidak menjadikan suami istri saling mewarisi. Iddah atau masa tunggu mut'ah tidak seperti masa tunggu nikah. Bahkan nikah mut'ah bisa dengan sebanyak-banyaknya wanita dalam waktu bersamaan. Berdasarkan alasan-alasan tadi, jelas bahwa nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni melanggengkan keturunan, membina keluarga, dan mendidik generasi. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan 2 kali fatwa tentang nikah model ini. Pertama, menyoroti tentang nikah mut'ah, dan kedua, nikah wisata yang tak jauh dari praktek nikah mut'ah. Dalam konteks Indonesia, praktek nikah mut'ah dinilai MUI bertentangan dengan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, menaati peraturan pemerintah adalah sebuah kewajiban sesuai dengan kaidah fikih. Keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perbedaan. Bahkan dalam rancangan undang-undang yang baru, pelaku nikah mut'ah dapat dipidana. Jadi sudah selayaknya umat Islam Indonesia untuk menghindari praktek ini, meski ada ajaran tertentu yang berkedok agama dan ibadah melegalkan praktek ini. Pemirsa Hasanah, pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sakral, bukan sekedar cukup syarat dan rukun. Diperlukan kesungguhan dan niat yang tulus untuk beribadah membina keluarga dan generasi penerus. Pernikahan tidak selayaknya dijadikan permainan atau sekedar kedok perselingkuhan dan perzinahan dengan menyiasati aturan. Ketika pernikahan tidak lagi bertujuan mulia, hanya sekedar pemuas nafsu, maka kerusakan akan merajalela. Semoga Allah melindungi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.